dulu kita tidak pernah punya dilema ini dan kita belum pernah ada dalam situasi kita ada di round 3 dari kualifikasi menuju World Cup yang akan datang gitu kan. Jadi ini semuanya pengalaman baru, baik Sinteyong dan juga pasukannya semua masuk dalam satu bidang permainan yang mereka juga belum paham betul situasinya. Liga 1 sama Liga 3 gimana sih permainannya, ada harapan kan, maksudnya banyak juga loh pemain-pemain yang datang dari situ bela timnas dan itu improve dan juga step up banget nimbangin sama yang lain. Terus emang bener nih basical movement mereka, teknik di lapangan tuh begitu buruknya atau gimana Kak kalau menurut Kakak? Tapi tetap bahkan di squad dari Sinteyong kita bicara tentang tadi Wahyu Pras, ini pemain yang pernah berlaga untuk Persik Kendal, kemudian juga untuk Cilegon di Liga 2 dan ini menjadi pemain yang naik gradual ya dari level yang mungkin Liga terbawah menuju Liga 2 dan kemudian ke Liga 1. Kalau saya selalu melihat bahwa timnas kita ini sangat mirip dengan timnas Inggris. Hai Jaspils, kalian apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Senang lagi nih bertemu lagi dengan Kartika Berliana. Cuman hari ini kita spesial banget, semuanya baru. Karena Kartika selain duduk di sebelah kiri, depan Kartika udah ada yang baru. Dan ini ya yang kalau kalian biasa ya lihat di TV semuanya ada, suaranya terdengar di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Kak Pratama Adiani. Halo Kardel. Halo Kak, ini pertanyaan udah lama banget dari aku, pengen banget ngobrol sama Kak Adi dari pertama banget kita ketemu Kak. Nama Kakak kan Pratama Adiani, apanya Pratama Arhan? Beda nasib, beda keluarga juga. Arhan pemain yang top, kalau ya gue kan cuma macam-macam. Komentator yang top. Itu dia komentator yang top. Tapi Kak, sebelum kita masuk ke tema hari ini tentang of course 26 pemain yang udah jadi pilihannya Sinteyong, aku pengen tahu lebih deep dulu dong tentang Kak Adi, dan bukan aku aja, rasanya semua netizen juga penasaran banget. Gimana sih Kak rasanya jadi komentator yang bener-bener di semua TV loh Kak, itu tuh jarang banget, kayak komentator kan biasanya 1 TV, 2 TV, Kakak bener-bener rata di semuanya, bisa adapt gitu loh Kak. Keberuntungan aja kali ya, Kan budaya dan tiap TV beda. kepercayaan. Ya Kasih tahu karena dong ya Kak tips dan trik. tips and triknya ya kerja keras aja sih. Kerja keras akan membawa Oh. kita mendapatkan outcome yang tentunya sesuai, on merit dan itu yang terjadi sepanjang karir gue ya. Berupaya untuk setiap pertandingan gue treat sebagai pertandingan yang terbaik, seru, menegangkan dan itu nggak berpengaruh di Liga 3 kah, atau di Premier League kah, atau di Liga 1, semuanya sama. Iya, Dengan wah. preparation yang juga detail ya. Oh, oke. Kakak benar-benar respect setiap pertandingan dan juga effort dari para pemainnya ya Kak ya. Pasti. Itu keren banget sih Kak. Tapi kalau misalkan nih ada teman-teman kita yang pengen jadi komentator juga kayak Kakak gitu, bener-bener sefasih itu Kak, semua info update semua tuh kayaknya tahu gitu. Itu startnya dari mana sih waktu Kakak pertama kali ngekomentator gitu Kak? Start-nya itu dari sini kan. Sama sih kalau itu dari aku sekolah. Dari sini. Dari ada abang kita yang sebelah sini ya, ini ya fotonya nih sebelah sini. Ya gimana ya, apa yang Tapi Kakak kan menjadi lulusan luar negeri apa ya, juga. enggak juga bukan karena itu, Bukan? passion ya, Oke. passion yang diarahkan Oke. sehingga bisa ya seperti sekarang ini. Kan awalnya juga nggak langsung di depan Iya, kamera kan, tapi iya. sama beliau itu diterjunin ke lapangan tuh dulu Wah, untuk Liga 1. oh keren banget ya, berarti bener-bener, eee, learn by doing ya? Learn by doing, Yang terus habis itu semakin menikmati dan kalau kita sudah menikmati yang orang bilang kerjaan, tapi kalau menurut gue bukan ya, karena on a daily basis selalu kita berhubungan, bersinggungan sama olahraga, sepak bola terutama gitu kan. Jadi semuanya dinikmati aja, flow-nya, perjalanannya, yang nggak selalu mulus gitu kan. Heeh. Mungkin sekarang results-nya mulai ada, tapi menuju ke sananya membutuhkan Iya. perjuangan dan start-nya, harus dengan, yang optimal lah. Iya. Kak, tahu nggak sih, 2 tahun lalu Kakak pernah kayak nge-coaching kita bareng-bareng, aku dan juga teman-teman. Kakak bilang waktu itu kalau kamu mau tahu alurnya gimana bola itu berjalan gitu, rules-nya, nonton mini match. Gara-gara Kakak sampai sekarang aku suka nontonin Bukan mini. bukan nonton mini match, nonton pertandingan Oh yang iya, heeh, yang kalau yang lewat. yang sebenarnya. Iya, iya. Minimal 2 kali, Iya, heeh, heeh. sehari nonton pertandingan yang full. Nah itu Kak, terus aku nggak lewatin kayak baca update-nya setiap Ya, hari, itu ngebantu banget sih Kak, pasti beneran.
pasti. mhm, Kita harus selalu update, selalu mhm, mhm, mendapatkan informasi yang terbaru dan bahkan mhm, kan sekarang kan semua penggemar bola, netizen mhm. semuanya pinter-pinter kan. Dan Iya, kita harus bisa memberikan masukan-masukan yang membuat mereka semakin bisa menikmati mhm, pertandingan tersebut gitu. Nggak mhm. cuman hal-hal yang mereka sudah bisa baca di internet, tapi juga Iya, insight-insight yang lebih menarik yang lebih mhm, dekat dengan pelatihnya, pemainnya, dengan keadaan di lapangan. iya. Itu yang mereka cari. Kalau misalnya mereka cari data yang sama kayak kita tawarkan sama dengan apa yang mereka dapat Iya iya iya. di online kan nggak ada gunanya. Iya, itu sih Kak yang penting kita punya POV sendiri ya Kak, dan Hmm. POV Kakak kan udah valid banget tuh, udah pasti iya banget gitu. Nah, buat kalian yang domba-dombanya Coach Justin pasti penasaran kan, coaching-nya mana? Dan udah tahu itu pertanyaan di mana-mana, udah ke DM aku juga, ke media sosialnya Jaspil juga. Iya, tenang aja, coaching nanti ke sini lagi, dia bakalan bolak-balik, nanti ada Kak Adi dan banyak lagi yang bakal ada di sini. Sampai sekarang ya, kita baru dapat update-nya ini coach emang sibuk banget, malah mau bikin lapangan, usaha lapangan sekarang. Bukan hanya baju-bajunya itu ya, tapi lapangan juga. Oke, kita dukung aja semuanya dan juga yang pasti kamu ke sini pasti mau dapat info dan juga update lebih lanjut kan tentang semua tentang sepak bola malah olahraga lainnya. Inilah di sini udah ada Kak Adi. Oke, yuk kita tanya-tanya tentang pilihan Sintayong Hmm. tentang 26 pemain yang akhirnya dibawa buat kualifikasi round ketiga Ya. di Piala Dunia 2026. Menurut Kak Adi ini pilihannya udah yes banget gak? Karena kayaknya kalau aku lihat ada Wahyu Prasetyo yang jarang banget dipanggil malah. Iya, tapi Wahyu The Hulk, Wahyu Pras selalu ada di Mhm, dalam, squad, mhm, dari mhm, apa yang dipercaya oleh Sinteyong ya. Pemain yang bisa menjadi, squad player yang sangat baik, kalau mhm, dibutuhkan untuk bermain dia memiliki karakteristik yang dibutuhkan mhm, oleh apa yang diinginkan oleh Sinteyong dari seorang pemain bertahan. mhm, Ketika dia step in the midfield juga bisa terlibat dalam build up-nya dan ini adalah pemain yang bisa dengan sangat cerdiknya mengendalikan, tempo permainan dari zona pertahanan. Ini yang biasanya dibutuhkan, oleh Sinteyong ya. Ada Hubner juga yang seperti ini mhm, karakternya pun juga dengan, pemain-pemain bertahan lain yang punya, mhm, mhm, daya untuk bisa memberikan link yang ideal menuju lapangan tengah terutama dan ini menjadi, mmm. satu pilihan yang sangat-sangat baik bagi Sinteyong punya pemain seperti Wahyu Pras yang bisa digunakan kalau dibutuhkan. Iya kan kalau kemarin lihat juga tuh Kak, jadi tuh ada Martin Paes juga walaupun nggak turun di Arab Mhm. Saudi mungkin dibawa supaya ini kali ya Kak, untuk, chemistry-nya dapet kah, Ya. untuk latihan training center bareng-bareng atau gimana Kak? Ya, Martin Paes adalah penjaga gawang yang sudah lama dinanti dan Mhm, akan mhm, bisa tampil, setelah menghadapi Arab Saudi mhm, dengan mhm, keterlambatan, pendaftaran ya. Tapi ketika dia iya, sudah ada di squad, dia akan, coba menyatu dan bagaimana dia mhm, berinteraksi dengan pemain lainnya juga sangat, mhm, mhm, signifikan. Karena inilah figur yang sangat kita nantikan karena shot blocking ability-nya luar biasa bagi FC Dallas dan, mhm, dia mungkin, boleh dikatakan upgrade dari Hernando, tapi Hernando juga masih dalam usia sangat muda. Tapi apa mhm, yang dia berikan, bagi Indonesia sudah sangat spektakuler ya dalam kelompok umur dan juga tim mhm, senior. Jadi mhm, ketika dia masuk pun, Paes akan, memberikan juga pembelajaran bagi Hernando, bagi mhm, Nadeo juga, dan Adi mmm, Satrio. mhm, Penjaga-penjaga gawang yang masih berusia sangat muda yang bisa dibawa menuju, progresi yang sangat baik dengan hadirnya Martin Paes dan kompetisi dari penjaga gawang selalu baik ya, iya, karena kalau semuanya terlibat dalam kompetisi untuk menjadi yang terbaik, nomor satu pilihan dari Sintayong, sekarang juga Sintayong punya fleksibilitas untuk mmm, memilih, bisa tergantung juga dengan lawan-lawannya, dan kita melihat, Martin Paes tadi ada shot blocking ability dan juga distribusinya yang sangat baik. Ini yang akan iya. coba di-copy juga oleh para pemain lainnya bahwa dengan hadirnya Martin Paes bukan menyingkirkan mereka, tapi justru akan menyulut semangat dan membuat mereka bisa tampil dengan level yang, hampir sama dengan Martin Paes. Oke, ini kan pilihan di lini belakangnya kalau kita lihat lebih banyak daripada buat di depannya, Kak. Hmm. Itu, Kakak bisa ngebaca nggak sih, Sintayong tuh Hmm. emang ngebawa banyak lini belakang, kenapa? Pasti. Atau mungkin karena lini serangnya kita masih masih nyari, karena kalau kemarin kan kita Eee, heeh, kebutuhannya ya, karena yang akan kebutuhan. dihadapi 2 pertama Saudi Arabia away, kemudian Oh, Australia iya, home. home. Jadi, mungkin dalam 2 laga tersebut kita akan, tidak terlalu sering memegang possession dan Mhm, juga bukan tidak mungkin, lebih dari, 5, 6 pemain dengan karakteristik bertahan yang mhm, dibutuhkan mhm, untuk bisa membuat, tim kita solid dan, bisa perform dengan baik untuk mhm. mengimbangi lawan yang memang ini sudah di level elit Asia gitu Iya, kan, dengan, heeh, bahkan ada Jepang juga, iya, Australia di sana. Saudi sebagai lawan pertama tidak akan mudah dan Saudi pun juga tidak akan mudah melawan kita iya karena iya iya. mereka tidak bisa tahu apa yang akan mereka expect dengan penampilan dari tim kita. Karena yang baru sekarang yang menjadi, hal-hal yang membuat kita semakin, tertarik dengan timnas kita adalah misalnya di Piala Asia kemarin dan bagaimana di Piala Asia kelompok umur juga. Mhm. Ada control sejak awal laga, ada Iya iya tendensi iya untuk iya. kita memegang, Ah hah, kendali, possession bahkan ah di hah, 10 menit awal. Nah, ini mhm,
yang akan menarik ya. Kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini, tentunya Saudi juga akan menyesuaikan diri. Mmm. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan, tapi juga bisa menjadi bumerang kalau Sinteyong tidak mendapatkan balance yang tepat dan ketika ada keunggulan dari possession dan juga chances menuju sepertiga akhir lapangan lawan, tapi tidak gol tercipta. Ini akan menjadi Mhm. masalah baru nanti bagi Sinteyong dalam keadaan di lapangan dan mid game management ya dari Sinteyong Mhm. juga sejauh ini sangat baik dan kita akan lihat bagaimana di game pertama reaksi dari para pemain dan juga sangat wajar dengan dia memilih begitu banyak opsi pemain yang memiliki kemampuan untuk bertahan. Karena kan pemain bertahan sekarang pun juga begitu modern ya, mereka Iya. bisa terlibat step into midfield tadi, kemudian Mhm. inverted ke lapangan Mmm. tengah, bahkan dua wingback-nya akan berada di posisi sini ya, untuk Oh, membantu pivot dari iya. Indonesia. Bahkan kalau bicara tentang double pivot, Indonesia punya pasangan yang sangat-sangat baik, Yener dan juga Tom Hai. Iya. Tapi kalau untuk single pivot kita belum bisa, dan ini Mhm. yang menjadi hal yang coba ditutup oleh Sinteyong dengan memasukkan beberapa nama di sana, beberapa Mhm. opsi, bahkan juga Iya. Marcelo Ferdinand bisa bermain juga di posisi lapangan tengah ya. Jadi Oke. yang menarik adalah tadi ya, konsep dengan banyaknya pemanggilan pemain bertahan sangat masuk Mhm. akal, melihat lawan-lawan yang akan kita hadapi semuanya levelnya di Mmm. atas dari Indonesia. Mungkin kita akan bersaing dengan Tiongkok. Ini Iya. akan menjadi lawan yang coba kita curi, mungkin Oh, 3 poin dari mereka iya. juga, dan ini keadaan yang harus bisa dicermati oleh tim kita ya, karena Mhm. harus ada potensi, meraih 3 kemenangan setidaknya Iya. dari, persaingan grup yang sangat tricky ini. Iya, dan happy banget kemarin juga udah dapet info kalau STY sekarang dan juga tim pastinya mulai menonton, Liga 1 untuk Mhm, mendapatkan pemain-pemain lagi ya di mhm. sana dan juga ada nama-nama seperti Ricky Kambuaya yang akhirnya dipanggil kembali ya? Wow, ada juga Ramadan Mhm. Sananta. Itu gimana kalau menurut, dari Kak Adi? Iya, Ramadan di 2 Mhm. matchday terakhir penutup Mhm. bagi persaingan sebelum menuju round Mhm. 3 Mhm. tidak dimasukkan dalam squad ya. Mhm. Itu juga merupakan preference, dan juga kebutuhan tim. Mhm. Tapi sekarang, dibutuhkan, seorang center forward untuk Mhm. keadaan di mana bisa berduel dengan lawan-lawan yang punya postur yang juga begitu tinggi menjulang. Australia punya, Iya. Harry Souttar defender yang sangat tinggi luar biasa 2 meter. Iya. Ini harus kita pelajari karena di laga Piala Asia dia memberikan, satu, keadaan yang tidak Mhm. nyaman Iya. dengan long passes-nya dia Mhm. menuju ke wilayah, permainan kita dan ini adalah satu pemain yang harus bisa dicermati dan kalau ada pemain, seperti Ramadhan Sananta, hold up play-nya juga akan, diutamakan oleh, Sinteyong. Kalau dia masuk sebagai, player coming off the bench, dia Mhm. sangat-sangat memberikan, gaya yang berbeda dari strike dari Dimas Derajat. Iya. Jadi ini adalah opsi di mana ada variasi yang coba ditawarkan dan Ramadhan Sananta untuk hold up play, untuk set pieces di penghujung laga, set Mhm. pieces juga ketika sedang mengejar ketertinggalan, dia bisa Mhm. menjadi alternatif yang berbeda bagi, lini serang dari Indonesia ya. Iya. Nah, Kak, kalau Kakak menanggapi nih, kan kita akan lawan Australia, Mhm, Tiongkok juga, kita lawan Arab Saudi. Ini, pasti ada pro kontra dong. Ada yang mhm, bilang kita pasti bisa lah at least positif gitu, kita bakalan mhm, optimis ngelewatin si round 3 ini, at least masuk round 4 dulu aja. iya, Terus ada juga yang bilang kayak, "Aduh, kita bakal jadi lumbung gol nih," mhm. gitu bagi negara-negara lain. Kakak nanggepinnya gimana sih? Iya, ini yang coba dengan baik disiapkan oleh Sintayong dengan juga staff-nya, bagaimana kita bisa kompetitif dengan tim-tim yang levelnya sudah luar biasa ini kan dan, punya pedigree di tidak hanya Asia tapi juga Mmm. di World Cup bagi Saudi, di mana mereka Iya. juga bahkan di Qatar sempat mengejutkan Mhm. di, first group stage match mereka menghadapi Argentina, mereka Iya. bisa mengalahkan Argentina juga. Mhm. Jadi untuk bisa meminimalisir keadaan yang tidak nyaman bagi pasukan, Mhm. kita ya untuk berlaga, terutama opening match away ini tidak mudah dan, itu tadi bagaimana antara dilema untuk bermain dengan memegang kendali di awal laga atau justru, drop deep untuk bisa memperkuat pertahanan. Ini menjadi dilema yang sangat positif karena Mhm. dulu kita tidak pernah punya dilema ini dan kita belum pernah ada dalam situasi kita ada di round 3 dari kualifikasi menuju World Cup yang akan datang gitu kan. Jadi ini semuanya pengalaman baru, baik Sintayong dan juga pasukannya semua masuk dalam, satu bidang permainan yang mereka juga belum paham betul situasinya. Jadi nanti sama-sama belajar, sama-sama berkembang, dan kita harapkan tadi dengan mid game management, dengan juga bagaimana para pemain bereaksi di lapangan, semuanya bisa positif guna mencari cara setidaknya mencuri poin ya dari laga Iya. pertama menghadapi Saudi atau kalah tapi tidak dengan selisih yang terlalu jauh. Nah, viewers, ini ada yang menarik. Kalau biasanya Koci itu kan kalau kita ngobrolin tentang Liga 1, dia udah langsung nge-cut nih, "Udah jangan, gue gak nonton Liga 1, lu nggak usah ngomong-ngomong. Ini yang ada di depan aku ini The Master." Dia karena nonton, bukan nonton lagi, bawain malah ya. Liga 1, 2, 3. Iya. Kak, menurut Kakak ya, kalau dari permainannya kita lah gitu, Mhm, dari Liga 1 sampai Liga 3, gimana sih permainannya? Ada harapan kan? Maksudnya banyak juga loh pemain-pemain yang datang dari situ, iya, bela timnas dan itu improve dan juga step up banget, ngimbangin iya, sama yang lain. Terus emang bener nih katanya Koci kalau
emang, basical movement mereka teknik di lapangan tuh begitu buruknya atau gimana Kak, kalau menurut Kakak? Ya kalau standarnya adalah European football ataupun, Mhm, elite, leagues di Asia gitu kan, iya, maka akan ada ketimpangan yang cukup jauh kalau kita bicara Liga 2 dan Liga 3. Tapi itu menjadi basis yang kuat, bagi para pemain mendevelop di usia muda juga kesempatan bermain, dalam, liga yang kompetitif walaupun, terkadang scheduling masih menjadi masalah dan juga bagaimana mhm, formatnya juga menjadi kendala, tapi tetap, bahkan di skuad dari Sinteyong kita bicara tentang tadi Wahyu Pras, ini pemain yang, pernah berlaga untuk Persik Kendal, kemudian juga mhm, untuk Cilegon di mmm, Liga 2 dan ini menjadi pemain yang, naik gradual ya dari, level yang mungkin liga terbawah menuju Liga 2 dan kemudian, ke Liga 1. Jadi ada development yang dia rasakan bermain di liga dengan kualitas yang mungkin terburuk di Indonesia, kemudian, naik ke Liga 2, kemudian ada kesempatan berlaga untuk tim seperti PSIS Semarang dengan Wallace Costa kala itu menjadi mhm, duet yang mhm, sangat luar biasa dan hingga sekarang perkembangannya kita lihat sendiri bagaimana Wahyu Pras bisa menjadi mhm, salah satu pemain bertahan terbaik di Indonesia bersama iya, dengan Rizky Ridho tentunya. Pun juga dengan iya, Prabadan Sananta, ini Liga 3 belum lama yang dia dia mainkan bersama mmm, dengan Harjuna Putra gitu kan. Tapi oh, kemudian kembali dengan penampilan yang semakin membaik, ada sorotan dari tim Persikabo, kemudian juga Persis Solo, PSM, membuat dia bisa develop karirnya dan menjadi salah satu penggawa yang terus juga masuk dalam, skuad yang diandalkan oleh Sinteyong. Jadi, harapan bagi para pemain yang memulai dari Liga 3 sangat besar untuk bisa mengisi pos di mhm, timnas dan dibuktikan oleh misalnya case in point-nya 2 pemain ini yang sudah iya, kita lihat bersama perkembangannya dan ketika naik dari satu liga, ke liga yang berikutnya, mhm, ada mhm, perkembangan yang mereka rasakan gitu kan. Jadi mhm, kompetisi di Liga 3 dan Liga 2 itu lebih berat ketimbang di Liga 1 dengan mhm, jumlah persaingan yang lebih sedikit, tapi dengan mhm, waktu yang begitu mepet mereka harus, mmm, terus tampil baik iya, dan performanya harus optimal untuk bisa mendapatkan hasil yang mhm, juga instan. Jadi kan ini tidak mudah gitu, tapi iya, mereka bisa melalui dengan luar biasa. Kita bicara tentang Elite Pro juga mengandalkan pemain-pemain muda, Hernando Ari dengan Persebaya iya, menjadi kampiun dan sekarang dia menjadi pilihan utama di bawah oh, Mistar gitu kan, iya, kalau tidak ada Martin Paes misalnya. Jadi iya, semuanya, punya kesempatan dan Liga 3, Liga 2 itu bukan liga yang buruk gitu kan, iya, tapi adalah bagaimana proses untuk bisa, oh, membuat para pemain mendapatkan menit bermain dan juga dalam situasi yang sangat kompetitif, sangat sulit juga dengan heeh, pressure yang luar biasa gitu kan. heeh, Semua ada seninya, semua ada keindahannya oh, masing-masing yang iya, iya, dilalui iya, oleh para pemain yang membuat proses mereka, bisa menumpuk pengalaman juga dan dipakai juga untuk, misalnya di timnas menghadapi tim seperti Saudi tentunya heeh, akan, heeh, tampil dengan physical, tampil dengan mmm, keuletan, kecepatan dan ini yang kalau di Liga 1 kan taktikalnya sudah kelihatan gitu kan iya, dan bagaimana tim punya DNA masing-masing yang diisi oleh bintang-bintang yang levelnya sudah luar biasa dengan, pemain-pemain asing yang juga berkualitas. Tapi kalau di heeh, Liga 2, Liga 3 kita melihat ada perjuangan di sana, physicality dari liganya luar biasa, saling benturan, terbiasa di sana. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi basis yang sangat kuat bagi pemain seperti Wahyu Pras, bagi pemain seperti Ramadhan Sananta yang bisa mereka gunakan juga nanti kalau dalam situasi-situasi sulit dalam sebuah laga internasional bahkan. iya, experience-nya justru lebih banyak ya, Mmm. karena udah ada di berbagai macam liga dan aku baru tahu ternyata seberkembang itu ya, Kak, dari Liga 3, Liga 2 sampai Liga Iya, 1. apalagi sekarang dengan semua match, hampir Heeh, semuanya live ya iya, disiarkan. Jadi, mhm, sudah bisa menjaga juga kualitas dan tidak lagi, bermain hanya dengan keras saja. mhm. Eee, ada positifnya dengan laga-laga ini disiarkan dan semua orang bisa melihat secara langsung. Iya, ini buat para, pemimpi-pemimpi yang mau jadi atlet sepak bola ternyata tuh karirnya ada bahkan Bukan dari mimpi ya, kalau mimpi iya, kita bicara tentang, oh kita berlaga di Premier League, oh berlaga heeh, di heeh, Bundesliga, La Liga. Kalau berlaga di Liga 3, Liga heeh, 2, Liga heeh. 1 itu bukan mimpi. Keluar dari rumah, bekerja keras, berlatih, ada kesempatan untuk anak muda siapapun. Keren. Nih dari komentator langsung yang kamu bilang, "Aduh ini bisa nggak ya aku?" Ini karena banyak banget, Kak, yang Mmm, nanya beneran di, DM aku, "Aku pengen banget nih jadi atlet sepak bola." ya, Tapi untuk masih usia belasan-belasan tahun gitu mereka nggak tahu selain dari setelah SSB kemana mhm. kayak gitu loh, Kak. Nah, nih, Kak, sekarang kan trennya adalah pemain timnas supaya karirnya lebih naik lagi mereka abroad keluar. Iya. Kalau menurut Kakak gimana? Itu, kesempatan yang bagus atau emang semuanya harus distandarisasi kayak gitu atau gimana ke Sangat depannya? bagus, kalau ada kesempatan bermain di liga luar, tentunya akan kembali bicara tentang upgrade, bicara tentang pengalaman yang didapat, akan Mhm, sangat bermanfaat untuk, eee,
intinya kan semua ini untuk timnas ya, dan bagaimana kalau berlaga di liga yang mungkin levelnya lebih tinggi dengan kompetisi dari para pemain yang begitu dahsyat, tentunya akan membuat, penampilan pun akan membaik. Itu yang Mhm, membuat, situasinya sekarang kalau ada kesempatan untuk bermain di, Championship Division misalnya mhm. seperti ada Marcelo Ferdinand di Oxford, Nathan Chow di, Swansea City, itu adalah satu kesempatan luar biasa yang harus bisa mereka manfaatkan. Seperti Nathan sudah berlaga di cup competition saja sudah menjadi, Mhm. satu berkah gitu kan, dan menit bermain walaupun sedikit itu sangat berharga karena level kompetisinya, lebih tinggi. Ini yang membuat tentunya ada peluang luar biasa kalau abroad itu muncul harus diambil oleh pemain kita ya. Iya, oke, dan kalau tadi sudah ya Kartika nanya-nanyanya, next Kak, kita bakalan pilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke tim kita dan kita akan pilih secara random. Dan ini tenang aja, setiap minggu kita akan selalu buka sesi pertanyaan, jadi jangan baper ya kalau yang nggak kepilih pertanyaannya marah-marahnya di IG aku. Terus, oke, kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Kita lihat Kak, ada dari Surya Mahardika, Oh, salam untuk Bung Adiani, weh, salam support. Dan semoga sehat selalu, izin bertanya apakah pemanggilan 26 pemain ini sudah fix dipakai untuk kualifikasi Piala Dunia babak ketiga zona Asia atau bisa berganti-ganti setiap laganya dan formasi apakah yang cocok dipakai STY dengan skuad yang ada? Terima kasih. iya sepertinya sudah fix dengan, adanya tambahan pemain yang cedera sudah, tidak menjadi bagian dari squad gitu kan, Yance dan juga Yes, Yakob yes, Sayuri. Jakob. Kalau kita melihat, situasinya dengan 20 pemain yang sudah ada yang terbaik semuanya dalam keadaan fit dan siap tampil dalam, 2 laga yang sangat-sangat krusial untuk memulai persaingan di round 3. Dan kalau formasi ya tentunya back three ya, kalau Sinteyong 3-4-3 mungkin itu juga bisa hybrid, bagaimana tidak, harus melulu dengan, satu center forward tapi justru tipikalnya adalah, center forward yang bergerak bisa menuju area lapangan tengah dan juga bekerja keras di kedua flank. Oleh karenanya strike menjadi pilihan yang, sangat wajar di sana dengan kinerjanya, dengan distribusinya, dengan, dia juga bisa berkolaborasi dengan segitiga-segitiga yang diciptakan oleh Sintayong baik di flank maupun juga di area sentral. Tapi juga kita melihat bagaimana, pemain seperti Ragnar Orotmangun juga menjadi pemain yang memiliki peran yang sangat sangat signifikan nantinya. Dan tadi, back three-nya juga kalau kita melihat starting eleven dari Sintayong sudah otomatis, mereka memilih diri diri mereka sendiri ya, kecuali di penjaga gawang dengan adanya opsi Martin Paes tentunya, Hernando mungkin akan, menjadi pilihan kedua pun juga ada kesempatan kalau di laga pembuka karena form dari Hernando ini menarik ya, karena dalam beberapa laga di, Liga 1 sempat ada satu kesalahan seperti menghadapi Barito di Ya. awal persaingan dia coba, melepaskan, tendangan clearance tapi justru terbentur lawan dan akhirnya berbuah gol di awal laga menghadapi Mhm. Barito. Jadi memang adakah, sedikit gangguan dari bagaimana dia memulai satu season bersama dengan Mhm. Persebaya yang bukan tidak mungkin justru memberikan keuntungan bagi Nadeo. Karena dengan prestasi clean sheets-nya dengan Borneo pun juga dengan kemenangan impresif Mhm. menghadapi Bali United bagaimana ada 3 save signifikan yang dia lakukan untuk bisa menghalau upaya dari Bali untuk melakukan, comeback mereka di laga yang berlangsung sangat tricky itu ya. Jadi kalau form wise, on merit mungkin Nadeo yang akan menjadi pilihan utama untuk menghadapi, Saudi dengan Oh. adanya beberapa laga yang mungkin membuat Sintayong berpikir, mungkin ada sedikit gangguan dari level konsentrasi Iya, Hernando Ari, tapi Sin sudah tahu kualitas dari Hernando Ari dan berapa kali dia sudah menyelamatkan timnas kita dari iya, keadaan iya, yang sangat sulit dalam laga internasional. Jadi ini kembali ya satu situasi yang tidak negatif karena iya, iya. ada begitu banyak opsi dan berkah bagi Indonesia dengan penjaga gawang yang hebat. Bahkan Adi Satrio Mhm. pun punya, kesempatan untuk berlaga kalau memang dipercaya oleh Sinteyong dan Sin memang Mhm. sangat gemar merotasi penjaga gawangnya kan. Iya. Tapi Kak, kita tuh harus takut nggak sih? Ini kan, pasukannya Roberto Mancini ya, Mhm. itu gaya permainannya Arab Saudi kurang lebih kayak gimana sih Kak gambarannya? Ya, di era Mancini tentunya Saudi kembali dengan, reputasi mereka, dengan pemain-pemain yang ada akan membuat, kita cukup kewalahan di awal. Kendali laga ini harus bisa terlepas dari pasukan Roberto Mancini. Ini yang coba diganggu nanti dengan tadi saya bicara tentang double pivot-nya, Oke, tentang bagaimana ada defender yang going into midfield yang juga bisa mengganggu, oke. ritme dari, pola yang coba dikembangkan serangan Mhm, dari Saudi. Kalau mereka tidak nyaman dengan possession dan juga ada press yang sangat tinggi dan mhm, agresif, tentunya tim tuan rumah juga akan terganggu. Tapi kita melihat nanti bagaimana di awal laga, apa yang coba ditawarkan oleh Sinteyong dan pasukannya. iya. Apakah langsung agresif dengan, Mmm, pressing tinggi dan mhm, membuat celah juga ada di sana dengan mhm, resiko mhm. di, in behind ya, kedua flank Iya, kita yang agresif akan membuat keadaannya juga sangat menarik. Jadi, iya. kalau kita melihat nanti balance ini sangat penting bagi Indonesia dan, tidak perlu langsung serta-merta menekan sejak awal Mhm, menjadi mhm. approach yang mungkin, cukup tepat untuk mengganggu ritme yang coba didapat oleh pasukan Roberto Mancini. Oke, yes, kita dukung. Kayak gitu tuh gambarannya, pasukan Arab Saudi. Next ada siapa lagi? Semoga terjawab ya Mas Surya. Ada Haikal Putra Diniar 9337. Ada tambahan pemain diaspora lagi nggak, Bung?
Oh, katanya depan mau ditambah lagi, Bang. Untuk masa depan mungkin masih ada beberapa Oh, opsi siapa? yang coba Iya, diambil, tapi heeh. kan masih belum menjadi bagian yang bisa bergabung gitu kan. Jadi itu masih berbicara Iya tentang iya potensi. iya. Kalau sekarang kita berbicara tentang 26 pemain yang dipercaya Mhm mhm Sinteyong, dan Sinteyong sudah tahu betul apa yang bisa mereka tawarkan, dan ini mhm masalah kepercayaan, mhm dan mereka semua on merit dengan penampilan di level mhm internasional yang sudah diperagakan ya, mhm. dalam terutama Piala Asia yang menjadi pembelajaran luar biasa bagi pasukan kita yang bisa lolos bahkan ke knockout stages. Dan lawannya pun ada yang sama gitu kan, kayak Australia kita sudah belajar dengan kekalahan yang memang skornya tidak menggambarkan pertandingannya gitu. Jadi walaupun 4-0 tapi Iya iya. Australia sangat kewalahan Heeh. sebelum mereka menciptakan gol ketiga di menit 4 untuk bisa lebih nyaman di laga tersebut. Sama kok kayak MU Brighton kemarin gabung-gabung Oh, kalau sama United ini. emang itu masalah game management yang selalu amburadul dari Erik ten Hag gitu. Iya, Dan kenapa Brunonya ditarik? Brighton adalah tim dengan level yang di atas Manchester United lah. Gimana? Ya udah deh. Oh, sedih banget. Next, semoga terjawab ya Mas Haikal. Next ada Ivan Zatifanamir Hmm. 3723. Bung, menurut Anda formasi apa yang cocok diterapkan timnas kita di kandang Saudi Arabia Iya, nanti? Serta pemain mana aja yang cocok diturunkan? iya, Oh, starting eleven menurutnya ya kan? kalau off the ball berarti kan akan di-switch menjadi 5 ya, dengan 2 wingback yang akan Siapa mundur siapa? juga. Kalau on the ball-nya tadi dengan 3-4-3 menjadi Mhm. satu approach yang sangat masuk Siapa akal. aja tuh? Yang penting nanti bagaimana off the ball kita harus berkorban dengan Mhm menutup spaces yang coba dimanfaatkan oleh Saudi, karena kan sepak bola modern bukan masalah possession tapi masalah close the spaces gitu kan. mhm. Kalau space ini bisa deny oleh pasukan Indonesia dengan memainkan double pivot tadi yang juga sangat influential, Mhm ada misalnya Ivar Yaner dengan mhm Haye, mhm ataupun juga menaruh Nathan Cho di sana menjadi iya, pemain yang bisa bekerja dalam 3 posisi berbeda, tentunya ini akan menjadi satu hal yang menguntungkan. Yang penting adalah bagaimana berani berkorban ketika bergerak tanpa bola, dan juga menutup tadi ya celah-celah yang bisa dimanfaatkan, terutama double up di sisi. Itu yang menjadi hal yang penting, dan ini peran yang harus bisa dijalankan tanpa kenal lelah, karena kalau kita melihat perjuangan dari pasukan kita dalam Piala Asia U23 misalnya, mhm, ada beberapa sequence di mana gelandang bertahan kita sudah terlalu lelah dengan iya bekerja keras untuk iya menutup ruang-ruang di sisi ini iya. yang harus bisa lebih dioptimalkan. Oh, oke. Seperti itu ya, Ivanza. Nanti kalau starting line up-nya kita akan lihat sendiri nih. Kita belum bisa ngebaca juga ya, Kak, ya? Ya sudah bisa sih, mungkin Atau ya, gambarannya sudah iya, sudah ada gitu pasti kan. Asnawi turun ya? Apa? Asnawi pasti starter Asnawi di ya? sisi kanan. Iya, Itu akan atau menjadi satu opsi yang heeh, yang cukup baik di iya, sini. Mmm, 3 tengah tentunya ada mhm, Jay, ada Rizky Ridho. Nanti menarik apakah Nathan Cho yang akan ditampilkan di situ iya atau pemain lain juga kita iya tunggu. Verdonk mungkin di iya, kiri kan bersama dengan Ragnar Ratmangun, dan mhm Ratmangun ketika transisi menjadi keunggulan kita, dan itu mhm sudah dibuktikan kala mhm di match menghadapi Vietnam, tapi tentunya ini lawan yang berbeda gitu mhm. kan. Oke, ada Om Bawor sekarang. Bung, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bung Yani, Hmm. waduh, Bung Yani, Bung Adi, tentang masalah Elkan dan absennya Jordi Amat di laga perdana melawan Arab. Menurut Bung Yani, Hmm. kira-kira siapa pemain Liga 1 yang layak menggantikan posisi Jordi Amat dan Elkan? Terima kasih, Hmm. Bung. Kalau belajar dari disaster di Basra, maka sangat wajar Mhm Shin tidak akan memainkan Elkan Bagot dan juga Jordi Amat, karena mhm mereka ketika di half turn oleh lawan selalu kelabakan ketika lawan bergerak melewati mereka dengan mudah, karena mereka tidak punya pace. Ini yang menjadi kendala, dan sangat wajar mengapa Elkan tidak menjadi bagian dari squad, walaupun ada Hubner yang tidak bisa tampil misalnya iya di iya, opening match, mhm, tentunya automatically kita akan berpikir bahwa oh Elkan akan main, dan iya, Elkan sudah tampil dalam beberapa laga untuk Blackpool gitu kan. heeh, Tapi kalau melihat apa yang terjadi dengan juga gaya bermain Saudi yang mirip dengan Irak, tentunya Shin tidak ingin mengulangi kesalahan di mhm mana begitu banyak kesalahan individu yang dilakukan oleh mhm Elkan ketika one on one, dan juga Jordi Amat. Bahkan Jordi di GBK pun menghadapi Irak juga sama gitu kan. mhm Jadi faktor yang membuat kita mengalami kebobolan pun juga dengan Jepang di Piala Asia, di mhm mana di awal persaingan ketika dia kehilangan konsentrasi, agak panik sedikit, justru mhm. memberikan keuntungan bagi Jepang gitu kan. Dan dengan dia juga Oh, cedera. Jadi iya. sebenarnya ini blessing in disguise buat pasukan kita, Heeh. dan kesempatan bagi para pemain lain, dan kita sudah punya Oh, Jay Itzes. Dan iya. kalau menurut saya, ketika Elkan dibutuhkan itu untuk fase tertentu bagi tim Oh, Indonesia. Ketika di oke. awal-awal menggunakan Elkan sebagai pemain Mhm, dengan postur tinggi, bisa memenangkan duel udara, juga sangat baik ketika ada kesempatan oh, set piece bagi Indonesia mhm. gitu kan. Tapi itu fase yang sudah berlalu. Oh, Karena kan oke. fasenya berbeda, sekarang di Iya round ketiga iya gitu kan. iya iya. Dibutuhkan lagi pemain yang levelnya lebih tinggi dan sesuai Ada dengan apa yang pace-nya juga. dibutuhkan. Oh, iya. Karena ya eventually Indonesia tidak akan memegang kendali possession bola dengan terlalu lama. Oh, Kalau memainkan Jay Itzes, heeh. menurut saya dia adalah kepingan puzzle pertama
yang akan diperhatikan oleh Sintayong untuk membangun Iya. kepingan-kepingan berikutnya untuk menopang dirinya gitu. Jadi ini hal yang sangat wajar dia meng-cut average dari formasi utama dengan Mhm. lebih mudah, praktis. Jordi Amat tidak lagi menjadi perhitungan juga di sana. Mhm. Tapi Jordi kalau fit akan tetap menjadi bagian dari squad karena suara dia di locker room, kemudian juga leadership-nya dia itu Iya masih iya sangat iya. dibutuhkan. Ini pemain yang berhasil untuk Swansea, Real Betis, Mhm. Malompi gitu kan. Jadi dia punya pedigree luar biasa di La Mhm. Liga, di Premier League bahkan. Jadi ini situasi yang sangat positif bagi tim kita dengan kapten yang mungkin tidak bermain, tapi Mhm. akan berperan di latihan dan juga di locker room gitu kan, menjadi bagian pemberi suara ketika Sintayong coba berkomunikasi dengan Jordi, Jordi akan menyampaikan kepada rekan-rekannya gitu. Jadi Jordi tetap akan menjadi di conversation sebagai pilihan di roster, tapi kalau Elton Bagot mungkin juga dari segi apa yang dibutuhkan tim saat ini dia belum menjadi pemikiran lagi dari Sintayong dan Mmm. melihat dengan jejak rekam persaingan di Barca tersebut karena Mhm. kita dihancurkan dengan terlalu mudah. Tapi Oke. kan setelah itu kan menjadi pembelajaran yang luar biasa Iya. positif karena setelah itu kan development dari para pemain dan juga bagaimana Shin bisa membuat tim ini tampil lebih baik Mhm. lagi terjadi kan. Iya, nah itu bisa dipotong TikTok, Kak, karena selama ini yang digoreng yang digoreng hubungan STY sama Elkan ya, bukan sisi Mhm. teknis kayak Nggak ada gini. masalah ya karena kalau Heeh. bicara tentang pemilihan pelatih dengan pemain yang dia suka gitu kan. Jadi Heeh. kan di semua timnas juga sama gitu. Iya. Tapi tentunya ada suara-suara dari para supporter, "Oh, Iya. kok pemain saya yang saya suka," Iya. terutama untuk misalnya kalau kita berbicara tentang kalau saya selalu melihat bahwa timnas kita ini sangat mirip dengan timnas Inggris. Mmm. Dari segi, Mhm. timnya, dari segi pemainnya, dari Mhm. segi bagaimana supporternya bereaksi Oh, iya. terhadap Heeh. karena kalau timnas Inggris, bahkan kalau untuk match, esok aja Lee Carsley sudah mendapatkan begitu banyak, gangguan. Padahal ini interim manager, dia punya preference juga, Mhm. dan laganya tidak ada impact yang signifikan gitu, tapi Mmm. pemilihannya, diganggu dan Mmm. biasanya kan fans Inggris kan kalau saya suka sama Arsenal, Mhm. maka saya akan berbicara, "Oh, Ben White, kenapa Mhm. dia nggak main? Dia kan pemain favorit saya di Arsenal, dia juga bagus di Arsenal, kenapa di Iya Inggris nggak ada?" iya. Ini kan masalah pelatih dengan seleranya, Ah, dengan formasi yang dia inginkan, dengan karakter pemain seperti apa yang dia pengen ada di iya. lapangan. Mhm. Jadi ya pasti akan ada ketidaksetujuan dari Iya. supporter dan juga Oh, iya iya. pelatih untuk siapa yang Selera dipilih ya. gitu kan. Jadi Kayak Enzo Maresca itu kan kayak Ben Chilwell gitu-gitu juga siapa, Raheem oh iya, itu Sterling nggak sama dengan Sinteyong karena dimainin. Maresca ingin memotong, umur dari Chelsea. Jadi Wat Chilly, terus, iya Raheem, iya. itu tidak menjadi pemikiran karena usia Oh, mereka sudah lebih dari apa yang diinginkan. Karena kan iya. Todd Bowley punya konsep yang tentunya berbeda dengan ownership UK misalnya, Mhm. dan bagaimana dia mengumpulkan blue chip sesuai dengan olahraga di Amerika. Mengumpulkan semua pemain terbaik dengan harapan di 3 4 musim ke depan dari durasi kontrak yang sangat panjang mereka akan bisa sukses. Kalaupun tidak sukses, akan dilepas sebelum kontraknya habis tapi dengan, uang yang cukup untuk bisa membuat mereka mendapatkan keuntungan. Jadi konsep berpikirnya berbeda antara Todd Mhm. Bowley dengan ownership dari UK misalnya atau dari negara Iya. lain. Ya pokoknya pilihan, pelatih mah Mhm. mutlak ya. Iya. Oke, next ada Blade Diki. Away lawan Saudi, Indonesia Mhm. baiknya parkir bis sepanjang pertandingan atau defensif di first half dan ofensif di babak kedua? Iya, approach terukur ya, yang harus dilakukan. Nah, tidak melulu harus negatif, parkir bus, Mhm tapi mhm kan kita sudah bicara tadi bahwa tim ini sekarang berbeda. Pasukan Indonesia sekarang tim yang punya percaya diri, tim yang punya mhm. kemampuan, dan mereka tahu betul apa yang diinstruksikan pelatih dan bisa Oh, diimplementasikan di lapangan. Jadi jangan kaget kalau 10-15 menit awal kita bisa memberikan satu perlawanan dengan control mhm memasuki zona pertahanan lawan. Tinggal bagaimana terciptanya gol ini masih menjadi hal yang sangat penting bagi mhm bagian permainan kita gitu kan. Kalau sudah dengan dominasi possession, dengan menekan, dengan banyak peluang tercipta tapi outcome-nya belum ada gol, maka ini akan menjadi mhm kendala. mhm Jadi di situ harus ada kecerdikan dari pelatih dan beruntung kita punya Sintayong di sisi lapangan yang tahu mhm betul secara situasional apa yang bisa terjadi dan mhm harapannya adalah ketemunya tadi balance itu ya. mhm. Untuk tidak kebobolan di awal dan bisa terus tampil kompetitif juga ketika kita sedang dominan di awal persaingan kita bisa mencuri gol. Iya, mungkin ini kali main defensif tapi counter attack-nya kali ya, Kak? Ya kalau bicara tentang counter kita punya para pemain yang sangat baik Oke ya, dalam Kak? transisi. Kita Oke punya Witan Sulaiman. Ini oke. adalah pemain yang bisa break the lines Mhm. ketika ada double up, ketika juga ada cover dari para pemain bertahan, dia Oh, nyaman di area-area sempit untuk mhm. bisa menguasai bola dan kemudian bekerjasama dengan rekan-rekannya. Jadi pemain yang praktis tidak tergantikan itu Mhm. Witan Sulaiman di Mmm. sektor kreasi ya bagi Indonesia. Oke, seperti itu Beli Diki, semoga terjawab. Next, ada
Joko Remadista, voice. Mhm. Bung, apa target realistis bagi timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi dan Australia sehingga fans timnas tidak berekspektasi tinggi mengingat banyak pemain abroad Eropa yang baru bergabung dengan klub dan belum panas Ya. dikarenakan ini masih awal musim, pastinya berbeda dengan FIFA Matchday saat pertengahan musim berjalan. Terima kasih. Iya, ini juga FIFA Matchday, karena Hmm, semua tim juga berlaga, tim Eropa, Amerika Selatan, semua berlaga juga. Jadi memang ini yang menjadi kendala bagi semua klub dan semua pemain bahwa di awal musim baru berjalan, match week ketiga on mhm, average di semua liga dunia, tapi kemudian ada break yang harus terjadi. iya. Kalau bagi pelatih-pelatih klub akan mengganggu gitu kan, tapi ini keuntungan bagi kita untuk menikmati lebih banyak lagi Iya. pertandingan dan juga, kompetitif karena ada round ketiga dari kualifikasi World Cup yang juga menjadi bagian di FIFA Matchday kali ini dan saya pikir Mhm. kalau melihat tadi, apa tadi pertanyaannya? Menghilang. Eee, jadi pertanyaannya, Ah hah, karena belum panas juga oke. pemainnya akan Oh, mengukur results yang ya, seperti apa yang bisa iya iya, didapat ketika heeh, menghadapi heeh Saudi heeh, dan iya, Australia? mhm, Ya target realistisnya adalah mendapatkan 1 poin dari 2 laga tersebut karena poin, ketika Australia terakhir berlaga di Gelora Bung Karno berapa tahun yang lalu, heeh, kita bermain tanpa gol gitu kan. iya, Walaupun memang rosternya kali itu, Australia tidak menurunkan tim terbaiknya, tapi tetap masih ada Archie Thompson, mmm, masih ada beberapa punggawa lainnya yang kesulitan menciptakan gol, ke gawang Indonesia. Jadi ada potensi di sana dan, harapannya juga dari dukungan penonton yang semakin, membludak ini akan mmm, memberikan pressure tersendiri bagi pasukan Socceroos ya. Mereka tidak mudah nanti untuk bisa mendapatkan result di Gelora Bung Karno. Kalau di Saudi, karena ini laga pertama, bagi Saudi juga laga pertama, tentunya akan ada permainan ini mungkin akan mmm, saling membatalkan, tapi sepertinya ada kualitas, dari Saudi yang bisa mereka tawarkan mhm, menuju akhir laga untuk bisa iya, meraih keunggulan. Tapi kalau kita bisa tampil kompetitif dan tidak kalah dalam jumlah banyak sudah menjadi hal yang positif. Kalau bisa mencuri poin akan begitu luar wah, biasa gitu iya kan, sih, amin, statement yang heeh, bisa, tercipta, iya bagi Indonesia untuk iya, bisa mengarungi pertandingan kedua di kandang menghadapi Australia. amin banget sih, Kak, soalnya kita satu-satunya dari Asia Tenggara yang ke Iya. situ kan Iya sampai dan round rekor ketiga, dari, Vietnam di yang terdahulu juga tidak terlalu optimal di round 3 gitu kan. Thailand pun juga mmm, menjadi justru tim yang harusnya bisa lebih baik, tapi juga mmm, ketika mereka berlaga di round 3 tidak bisa mempertunjukkan kualitas mereka gitu kan. mmm, Jadi kembali bagi Indonesia ini hal yang baru, di round ketiga dalam format yang baru, mhm mhm. tapi harapan kita adalah tim ini bisa kompetitif ya. Amin amin. Dan next ada BR2. Bung Mmm. Adi, gimana tanggapan Anda tentang Bung Toel yang suka kritik ST? Aku seperti potong di bagian Bung Adi aja. Tony Welly teman saya ini, sudah lama. Jadi gimana? Iya, nggak masalah kan, nggak semua dalam satu, gerbong yang sama untuk mendukung gitu kan. Ada juga yang mungkin Commonwealth juga pasti mendukung Indonesia gitu, Iya untuk kesuksesan timnas Indonesia. iya Mungkin dia pasti. melihat beberapa hal yang, tidak sesuai dengan seleranya, itu wajar saja dan untuk dia mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan opininya ya sangat wajar gitu. Karena kan Ah, it's a free country, iya sih bebas kan? Iya, demokratis jadi ya. semua bisa berbicara, bisa memberikan kritisi, bahkan menjadi hal yang positif untuk, juga bisa menjadi pegangan bagi mereka yang bertanggung jawab juga di tim gitu kan, untuk tidak, terlalu apa ya, terlena dengan sukses yang kita dapatkan. Karena di lapangan sekarang results-nya semua begitu positif bagi Indonesia gitu kan. Tapi harus Iya. ada yang, berupaya untuk juga membuat, para pemain dan coaching staff untuk bisa terus membumi gitu dengan, Oh, keadaan yang sudah sangat positif kali iya. ini gitu. Tapi boleh tahu nggak kalau Kak Adi posisinya nih Apa gimana tuh? sih? Posisi? Posisinya, pasti bela timnas, dukung Ya. Indonesia. Tapi kalau ngelihat PSSI, terus, timnas berkembang Mhm seperti mhm sekarang, sosok dari STY bagi mhm. seorang komentator Iya yang udah mendunia itu iya, saya kan mengkomentari semua pertandingan Indonesia gitu, dan heeh, saya lihat development-nya, heeh, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah sebuah bisnis result dan, berbicara tentang result, pasukan ini sudah overachieve. Dengan, mungkin target yang lebih panjang sebenarnya, tapi dengan keberanian memotong generasi, dengan outcome yang sekarang, dengan mhm, selalu sukses, bahkan yang membuat tidak tersentuh Sintayong adalah tentunya kelolosan dari group stage di Piala Asia, untuk bisa berlaga di knockout stages, bahkan di kelompok umur 23 di level mhm, Asia, semifinals. Ini kan hal-hal yang begitu positif yang harus kita terus, dukung mhm, perkembangannya untuk, mhm, tim senior dan kelompok umur. Jadi, selama results-nya demikian, dengan adanya mhm, sinergi dari, federasi yang juga terus mhm, mendukung ya semuanya sejauh ini positif ya. Jadi kita tidak bisa oh, men-deny bahwa ada hal yang benar yang dilakukan dalam, payung iya. dari rezim Erick Thohir. Oh, fix fix Bung Adiani
pro STY Bung Nah, dari juga. ya kan kita melihat results dong. Kalau Objektif misalnya kan lagi. results-nya nggak Heeh. sesuai, maka kan Heeh. harus ada masukan, harus Iya. ada pembicaraan yang akan membuat tim lebih baik gitu kan. Oke. Oke, next kata-kata hari ini Bung Adi untuk kita semua para pecinta timnas dan juga Indonesia. Kita harus seperti apa optimismenya? Kuat, Kuat. ya, kita harus berikan dukungan tentunya untuk di babak kualifikasi round 3. Ini perjalanan yang tidak mudah, harapannya bisa menuju round 4 dengan memperebutkan, slot, di luar top 3 tentunya. Itu menjadi Heeh. hal yang mungkin hampir mustahil ya bagi kita untuk berbicara tentang, merebut posisi dari, Jepang, Australia, Saudi Arabia. Tapi kemudian perebutan di bawahnya akan sangat menarik dan ini Mhm. tadi yang akan menjadi persaingan yang sengit Mhm. antara kita dengan mungkin 3 negara lain ya. Harapannya Mhm. mungkin ada tiga kemenangan yang bisa diraih, tapi masih menjadi harapan karena kita belum lihat nanti apa yang bisa ditawarkan oleh pasukan Sinteyong. Tapi optimis ya, kita harus dukung terus timnas mau berlaga seperti apa dan pilihan Iya STY juga karena ya. sekarang juga dibantu oleh FIFA yang semakin ingin bahwa, persaingan ini lebih terbuka, menambah jumlah kontestan walaupun akan ada banyak pertandingan yang tidak berkualitas di World Cup nanti. Tapi ini harapannya besar untuk tim-tim seperti Indonesia untuk bisa berlaga di World Cup dengan adanya tambahan tadi yang dimasukkan oleh FIFA untuk berlaga di World Cup 2026. Oke, Kak Adi terima kasih untuk Sama-sama hari Kak Bel, ini. Kita ketemu lagi setiap minggu. pasti. Kita akan selalu ngobrol-ngobrol update semuanya tentang sport. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Pokoknya kita dukung terus Indonesia dan juga timnas yang lagi berlaga. Iya. Dan kita dukung terus apapun hasilnya kita tetap dukung Hmm. bagaimanapun perkembangannya. Iya Terima harus kasih. didukung, bener. Ya Karena kan harus didukung. sorry tadi kepotong ya. Eh, Kita dalam satu situasi yang kita Aha. belum pernah rasakan, misalnya berlaga di round ketiga dari World Cup, lolos ke knockout stages Piala Asia Senior, Piala Asia U23 semifinal, sekarang juga tim muda kita Indosafri membawa kemenangan luar biasa. Walaupun tim Argentinanya tim Z gitu kan, tapi tetap itu Argentina labelnya. Dan Iya itu sih. adalah tim yang sangat ditakuti di sepak Iya. bola dan kita mampu unggul dengan comeback pula. Jadi semuanya positif, dukungan dari supporter harus positif karena kita dalam posisi yang kita belum pernah rasakan, kita harus nikmati. Kalau Kak Adi bilang semua pertandingan harus direspek dan juga dinikmati. Ya. Enjoy the Enjoy game. the game. Oke, Kartika Berliana dan juga Adiani pamit. Sampai jumpa.